Halo wargi Bandung, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Nugraha, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung. Hari ini saya di Rumah Nasionalis mengadakan kegiatan podcast. Podcast ini judulnya adalah Podcast DPRD Mendengar. Insya Allah, moga-moga saja podcast ini bisa didengar oleh seluruh masyarakat Kota Bandung. Oke, saya tidak sendiri. Insya Allah ada mystery guest yang akan kita ajak bicara. Kawan-kawan, pemuda mempunyai peran penting dalam memerdekakan bangsa ini. Di 77 tahun silam, kita terbebas dari penjajahan. Bahkan Bung Karno menyampaikan, beri saya 1000 pemuda, akan saya kuasai dunia. Jadi tentunya peran pemuda sangat penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, untuk itu dalam podcast DPRD Mendengar kita akan hadirkan tamu kita yang sudah tidak asing di Kota Bandung. Anak muda yang energik, Kang Andri Gunawan. Tepuk tangan. Ya, Kang Adi Gunawan ini Ketua Karang Taruna Kota Bandung. Insya Allah kita akan ngobrol ya, tapi santai saja. Saya bersama Kang Adi masak nih. Masak buat kawan-kawan yang ada di tempat ini, di Rumah Nasionalis. Kang Adi siap masak? Siap masak, Ketua. Padahal di belakang kamera kita udah masak dari tadi. Udah masak tadi, Ya. tapi kan harus terlihat masak. Ya kan, masak kita biar nggak bohong-bohongan. Sebenarnya nyata nih. Kalau saya belum masak, saya hanya memasak roti loh ini. Masak roti, ya, roti kukus dan roti bakar. Nah ini maksudnya adalah saya dan Kang Andri, tentunya saya sebagai pimpinan DPRD merasa berterima kasih karena Kang Andri Ketua Karang Taruna Kota Bandung, Panitia Agustusan tingkat kota. tingkat kota, siap ya, siap melayani teman-teman. Iya. Anda pemimpin nih. Siap, Ketua. Iya, ketua itu pemimpin, artinya teman-teman ingin juga Dilayani. tahu, ya harus dilayani. Ya, cing, kali ini kumaha Kang Adi masak. Yuk, saya akan kenalkan apa saja yang ada atau yang kita sajikan pada malam hari ini. Di sini ada Kopi Bung. Kopi Bung ini anak-anak muda menjadi entrepreneurship muda nih, Bung Andri, ya. Di sini Kopi Bung disajikan oleh anak muda. Mana anak mudanya nih? Nah, anak muda ini barista muda, ya. Oke, bro, cas dulu dong. Oke, kopinya apa aja nih? Di sini kebetulan kita nyediain es kopi gula aren, terus americano, sama manual brew. Oh, manual brew. Waduh, tengarti. Saya tarang kopi tapi ninggalin kabita akan baiklah. Tapi teman-teman pasti suka kopi kalian. Ya, Kopi Bung sudah dikenal di Kota Bandung, tidak aneh lagi. Mayar. Oke. Kopi Bung rebut kembali. Kopi Bung rebut kembali. Nah, terus nanti saya yang masak ini cuma bakar roti saja, bakar roti dan roti rebus kukus. Tapi awas buka rotinya jangan kayak di TikTok, Ketua. Kumaha gitu? Dikitukeun. Tong bahaya. Tapi si Ganu nyodok. Ayo Kang Andri mangga. Kang Andri siap. Naon bae tah anu di Masak sayur, Ketua. Ini Kang Andri bikin ya. Kuahnya, ini sayurnya. Ini Kela naon itu ngaranna? jamur di Zimbabwe, Ketua. Jamur di Zimbabwe. Di Zimbabwe. Nah, ini Bener itu di Zimbabwe. brokoli di Costa Rica. Kela itu Zimbabwe bener. Semua produk lokal. Semua Buatan produk lokal. orang Indonesia. Oke, keren. Termasuk keren. dagingnya daging lokal. Mantap, siap. Jadi namanya masakan apa ini? Masaknya angin sayur aja namanya. Pokoknya angin sayur lah, ya. Tapi pasti teman-teman ya pasti suka Kang Andi. Siap, Ketua. Pokoknya Kang Andi mah kudu melayani teman-teman sebagai pemimpin Ketua Karang Taruna Kota Bandung. Siap. Oke. Kang Andi ari Karang Taruna di Kota Bandung teh anggotana sabaraha? Pengurus Karang Taruna di Kota Bandung. Kalau dikalkulasi, Ketua, rata-rata per kelurahan itu 40 orang. 40 orang. 40 kali 151 kelurahan yang 6.000 pengurus. 6.000 aktif. pengurus yang aktif. Ya, Kumaha ngurusnya teh? liar gitu. Lieur. Kan baik. Ari Banyak lieur mah. masalah, banyak keluhan. Ari lieur mah. Tapi insya Allah banyak Lu solusi. aja pemimpin Ari lieur mah. Iya. Ya, tapi siap kan? Tidak siap bertanggung jawab. Harus, Siap. Ketua. Oh iya. Siap. Kalau enggak kayak disintrek kok, Ketua. Ya. Pasti disindrekna lantaran tanggung jawab pemuda ini
peran yang sangat penting di era pembangunan di Kota Bandung gitu nya. Kang Andi harus jadikan contoh anak-anak muda kita kumacarana bahwa anak muda kita bisa mandiri masa yang akan datang. Betul. Ya. Setuju. Nah, enak ya kumaha dalam konteks pembangunan di Kota Bandung di peran serta pemuda teh. Alhamdulillah Ketua. Sekira tidak ada tidak ada peristiwa seindah saya melihat teman-teman Karang Taruna dalam 2 tahun terakhir. Sindah naon ke sindah naon teh? Ya indah sekali melihat anak-anak muda yang dituduh sebagai generasi rebahan, bisanya cuma ngeluh. Tapi ternyata 2 tahun terakhir ketika COVID-19 itu terjadi, teman-teman itu di 151 kelurahan semuanya berbuat buat lingkungannya. Ada yang nyemprot desinfektan, jadi panitia vaksin. Jadi pemuda pada saat COVID-19 mereka berperan semua Hadir semua. Hadir semua. Karang Taruna tadinya. Alhamdulillah Karang Taruna hadir semua. Karang Taruna dipimpin ku Kang Andi teh. Termasuk di sana tuh ada musingkeun Ketua. Saha tah? Itu namanya Gregorius Liandus Danil. Mana si Gregorius di mana? Dari namanya aja udah jelas ini. Sini kali ke Gregorius. Orang Jawa. Gregorius. Orang Batak. Orang Batak tapi Sunda sih teh. Nah, ini namanya Greg. Ketua. Ulah suntangan enggak salin ke guru TK? Ya. Ini namanya Greg gitu. Ini orang setengah gila kan. Jadi dia ini selama COVID-19, terutama pada saat varian Delta itu terjadi, anak ini membagikan tabung oksigen gratis ke warga. Dan ternyata anggarannya pinjem dari pinjol. Ada. Luar biasa. Ente bawa yang nginjem tak ke pinjol. Dia ngomong. Karena memang pada saat itu nggak ada, kita nggak pegang uang, kita nggak pegang uang dan kita nggak ada bantuan dari manapun ya. Akhirnya solusinya pada saat itu ya ke pinjol aja. Urusan bayar gimana nanti lah. Urusan bayar gimana nanti? Yang penting gua nolong orang gitulah. Ya itu ini. Nah, itu pemuda tah. Ya. Iya, betul. Itu kan mun diisi tahun ayeuna di 77 tahun Indonesia merdeka. Inilah pemuda masa depan. Oke. Kang Andi, orang masak deh. Greg, kayak orang belum lanjut siap. Terserah tuh, Bro. Sip. Jadi syuting ini syuting ini representasi kehidupan kita. Ya. Jadi kita diarahkan oleh sutradara, disuruh masak padahal masakannya udah jadi. Jadi padahal banyak. Jadi emang sutradara nggak ganggu bisa nih tadi. Kita ini talent paling memusingkan. Benar. Karena skenario-nya dibocorkan pada pemirsa. Pemirsa nonton dari dia. Aduh, ya. Udah jadi, ya. Ini udah dimasak dari. Ada yang minta nggak? Jam lalu. Kan banyak mau minta mah. Tapi saya kira ini mau diserahkan kepada siapa nih? Kita serahkan di sini ada Ibunda. Ibunda. Ada Ibu Rike. Ada Ibu Rike. Nah, pemimpin mah kudu nyerahkan sorangan. Atau saya mau serahkan ini ke seorang yang sangat istimewa, Ketua. Oke. Namanya Kiki. Kiki ini. Kiki. Anak yang spesial, penyandang disabilitas dari Pasir Endah, yang sekarang punya usaha cuci motor, Ketua. Waduh, sengit kia ya, Ndek. Luar biasa nih. Alhamdulillah. Bisa masak Ketua Karang Taruna ya. Kiki. Ini buat Kiki katanya. Kiki nggak bawa kursi roda. Ki, udah di sana aja, kita yang ke sana. Gua datang, diam, kita layani. Sendoknya lupa, Ki. Oke. Ya. Yuk, Kang Andi, teruskin. Pesan apa, Bro? Nurut-nurut aja mas sutradara, perlu disiapin. Tar, pesannya ada banyak macam sini. Ada kopi, ada roti kuk. Seperti ajaran Bung Karno itu berkumpul dalam Taman Sari Indonesia. Wes. Eta. Roti kukus. Zaman perang baheula roti kukus saya. Ya Kang Andinya. Roti kukus baheula saya san. Roti kukus ada kan saya. Oke. Ini harus masakan harus cepat. Tete masa naon wae cenah mama teh. Mama, budak ngora sebut mama. Ulang tuh salah. Itu bukannya hati-hati Ketua. Oh, siap. Kenapa tuh? Bukannya harus begini gitu. Oke. Nggak boleh begini. Ngerti orang mah sudah naon eta. Tong cemewewe ya. Oke. Ini mau masak nu kieu mah
Rada pinter saya. Ya. Wah, mentega. Wah. Oh, siga ya. Ketua satu aja jantan anggota DPRD Tukang roti, tukang atau roti. sisalan roti sih Iya. katanya. Atuh, naonnya bisa hirup atuh di. Nah, ieu mah nyontohan budak ngora. Banyak pimpinan DPRD wae bisa masak. Budak ngora kumaha daek teu masakan gitu. Tuh. Pakai ini nih. Pakai apa? Apa ketua? Keju. Keju, pakai Gula. nih, gula. Bageram ku gula itu di. Itu kan cenah ieu mah hayang pakai naon? Coklat. Zaman enak mah galariung. Meses. Meses. Lain masas. Ada rencana buka restoran. Iya. Bisi pensiun deh. Oke. Tapi kalau politisi itu pensiunnya di usia yang sangat panjang. Panjang sekali. Assalamualaikum. Bubar ketua. Bubar. Bubar. Ya, abi pada meser roti. Pasti minta imam mau beli. Ya, minta ongkos pan bapak teh atuh. Orang masa apa sih itu si Yujen heh? Nama Ari ketua. Ari ya. Ari. Tong disebutkan atuh. Ari Peter Pan. Ya aman Pak, di dia Pak. Aman. Sok. Bang Yujeng. Karena saya tadi sudah di situ bersama Pak Rupuyan. Ini hari ini tidak hujan kan? Tidak hujan. Nah, aku saya di sarang gitu Pak. Tekedah Karara. Tak ada rara mah non terang tung tepuku. Saya mah Terang? pas langsung. Tahu hujan enak. Pak itu teh membuat roti Pak. Roti atuh. Roti. Lain bata. Bapak harus tahu dulu sejarah roti. Sok, kumaha. Roti ini adalah olahan tertua di dunia. Gitu. Mun. Lahir tahun sabaraha? Lahir tahun 30.000 sebelum Masehi. Pak, abi kalangan kamera Pak. Aja. Jadi dikenal tuh tong si Yujeng wae atuh. Oh, bener. Nya. Lahir tahun berapa Bang Yujeng? Saya lahir tahun 83 Pak. Emang ke roti marabaan diondang? Ente. Tapi 1000 hari ini abi donang. Ini teh roti kukus apanya? Nya. Tuh, lumayannya. Tadi Ah, Saya dia. satu Pak ya. Oke. Bapak masak. Abdi masak tadi. Luar biasa. Ini teh beri teh apa ya? Berit. Mesesnya. Nya. Kata mouse. Oh, eta mah bos. Bos ya. Bos, Ngomong bos untuk meses ya. Meses mah amun mobil, bana kempes dinaikeun heula pakai meses. Eta mah kompa Pak. Dongkrak. Oh, dongkrak jauh bisa. Sejauh itu. Ada rasa apa aja Pak ini teh? Mau roti bakar? Oh, roti bakar. Nah. Ini tuh kalau disingkat brot ya Pak ya? Daun bro. Belum roti. Jawan sih eta. Aing enggak ulang kieu. Iya enggak apa-apa. Naon sih Yujeng ngomong kayak gitu ngerti. Kang dikandek pusat gas. Oh, moal atuh Pak, abi mah nya Pak, nabi ge sami. Sami Satgas. Sanes. Oke. Nah, itu baru roti kukus. Nanti kita bikin roti bakar. Dek, kumaha ya masakan Anda ini? Tadi ada yang pesan apa tadi? Masakan udah jadi ketua, tinggal Suki dibagi. dulu katanya ada yang masak minta Suki dulu. Mangga, kurang awur gini kan itu tuh. Dek, kila. Nah, Karang Taruna itu di kelurahan sok menang PBPK ya. Iya. Kan Kang Andi mah di kota. Ya. Tak kumaha carita PPPK buat Karang Taruna teh cing pang jelaskeun. Pak, jelaskan Pak, abi mah hasilnya teh apa? Sok Bapak jelaskan. Anu konsep. Jeng sok bisi ieu Kang Andi mah di dieu. Abdi pami ditaros ieu bingah pisan ketua. Nah, sok Jadi jelaskeun. kita punya 151 kelurahan. Ya. Dan setiap kelurahan itu menurut visinya pemerintah Kota Bandung memiliki anggaran senilai 100 juta per kelurahan. Ya, betul. Namun mau saya sampaikan juga, Betul lah nyaho saya ge ngilu nganggarkeun. anggaran 100 juta per kelurahan itu tidak ada di rekening ketua kelurahan. Betul. Tidak di rekening Karang Taruna, dititipkan di kelurahan. Secara gradual teman-teman mencairkan sesuai kebutuhan. Saya kira PIPPK ini secara prinsip kan
memandang bahwa masalah di bawah itu bisa dipecahkan oleh masyarakat setempat. Ya. Maka kemudian pemerintah hadir dengan menginjeksi dana senilai 100 juta dengan harapan mereka mampu mengidentifikasi masalahnya, kemudian memecahkan masalahnya secara lokal. Kenyataannya kumaha? Nah, Sok. kenyataannya saya kira Lain. Sok, teruskan Ri ngomong. jadi apa? Ya saya yang beberesnya nggak apa-apa Pak. Nyesok. Saya ngobrol beres, dia teruskan Ya. kumaha tadi. Nah, kenyataannya Ketua, memang pada prakteknya seringkali PIPPK tidak menjadi aspirasinya Karang Taruna. Masih banyak Kira di beberapa PPPK titik tidak menjadi aspirasinya Karang Taruna. Ya. Kumaha jangan cari tanah bisa gitu tah. ada yang pelaksanaannya baik, tapi Oke. tidak sedikit juga yang PIPPK ini kemudian menjadi teman-teman ini hanya pelaksana program yang programnya sudah disusun kurang partisipatif oleh kelurahannya masing-masing. Jadi yang kita harapkan sebetulnya PIPPK ini ideal. Ya. Ke depan jika program ini berbasis pada kebutuhannya anak-anak muda, Betul. maka saya kira PIPPK akan menjadi daya dorong yang luar biasa buat pembangunan di Bandung. Ya, kia ya, sok saya jadi bingung. PPPK itu dipakai, apa betul apa tidak? Ya, ke 17 Agustusan. Padahal itu cukup. Bayangkan, Karang Taruna Betul. di tiap kelurahan, seberapa RW di kelurahan. Ya, Betul. 100 juta RW. Nah, ayat 13 Babakan Sari bisa kira cong 18 RW. Dan bukan hanya 17-an, dipakai yang lain-lain juga. Nah, itu dia maksud saya. Kita menghadapi ayana ya. Momen 17 Agustus teh. Ramai ya Karang Taruna teh. Di mana nang duit teh barudak teh? Alhamdulillah Ketua. Jadi teman-teman di bawah ini, ya yang dapat PIPPK mungkin sebagian dilaksanakan karena ada anggaran PIPPK. Tapi anggaran PIPPK tidak alit, tidak mencukupi kebutuhan keseluruhan. Betul? Maka saya kira teman-teman di bawah ini kreatif. Ada donatur-donatur setempat, teman-teman ada yang usaha seperti di Cibadak, ada yang usaha jualan makanan kecil-kecilan, untungnya kemudian digunakan untuk pelaksanaan Agustusan dan lain-lain. Jadi harapan kita balik lagi ke persoalan PIPPK ke depan, saya kira Ketua, PIPPK yang baik itu tidak perlu banyak-banyak kegiatannya. Ya. Mungkin dalam 1 tahun cukup 3 atau 4 kegiatan, tapi nilai anggarannya besar. Setuju. Misalkan kalau PIPPK itu taruh setelah dipotong oleh PPN, PPH dan lain-lain hanya 85 jutaan, mungkin 40 jutanya bisa kita injeksikan untuk kewirausahaan anak muda. 20 jutanya bisa untuk perayaan kegiatan-kegiatan peringatan Hari Nasional, Hari Keagamaan dan lain-lain. Sisa 25 juta lagi bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesenian, olahraga dan lain-lain. Iya. Teman-teman ke kelurahan nggak perlu sering-sering. Anggaran Cukup berapa kali, Ketua? Kan kan kudu pertanggungjawaban Mang Andri. Ya. Pertanggungjawaban teh karena PPPK itu kan bantuan Betul. dari pemerintah. Gitu. Nah, tentunya dalam kerangka itu saya ingin tahu anak-anak di tingkat kelurahan pertanggungjawabannya sih kumaha tah PPPK teh. Ya, anak-anak kelurahan biasanya melaporkan kegiatan, itu selesai mereka melaksanakan kegiatan, Ketua. Dan itu biasanya menjadi syarat pencairan kegiatan selanjutnya. Maka kembali ke persoalan tadi, alangkah lebih baik jika teman-teman ini ke kelurahan nggak sering-sering. Kunaon tah? Bikin laporan kegiatan nilainya 3 juta dengan 50 juta, capeknya sama, laporannya seperti itu, penagihan juga sama dan lain-lain. Jadi teman-teman lebih efektif dalam konteks waktu, rekan-rekan kita di kelurahan juga bisa lebih leluasa dalam bekerja karena waktunya nggak habis oleh bikin laporan dan meng-SPJ-kan kegiatan, Ketua. Hari ini faktanya memang PIPPK ada yang diecer, ada yang 3 juta, 5 juta, 6 juta, dan itu terus sampai dengan mencapai angka 100. Jadi ngobrol orang PPPK-nya, Kang Andri. Nah, saya ingin tahu juga kalau kemudian anak-anak muda ke 17 Agustusan gitu, saya ningali ngajajakeun aqua di sisi jalan, ya. Terus dia untuk mendapatkan uang itu sebetulnya luar biasa. Apa dia punya animo, punya semangat, ya, untuk menggelorakan bahwa dia juga ingin mengisi kemerdekaannya dengan tadi kegiatan-kegiatan 17 Agustusan. Tapi dia cari uangnya di pinggir jalan. Tapi kan saya berpikir begini, apa nggak ada kreativitas yang lain buat mereka? Karena saya sayang kalau kemudian mohon maaf ya, saya kadang-kadang melihat yang ngasih uang itu sambil ya paksa begitu. Ya. Itu banyak. Padahal mereka pikir-pikir kan kalian ngilu mengisi gitu ya, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, emang ngadumel tuh halangan jalan. Nah, agar tidak jadi kontraproduktif dalam rangka bahwa
anak muda sekarang ini benar-benar ingin mengisi kemerdekaan dengan mengadakan kegiatan 17 Agustusan dengan seremonial itu. Nah, kumacarana ya. Ya, baik Ketua. Jadi saya sebenarnya sudah agak bosan juga jawab pertanyaannya Ketua. Ya. Akhir tahun saya mau teman bosan balikan deui itu mah. Akhir tahun 50 orang Amerika itu udah ke bulan. Ini 2022 saya masih ditanya tentang bagaimana Karang Taruna di pinggir jalan jualan aqua. Nah, saya sudah jawab tahun lalunya juga sudah jawab. Ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa pertama, tidak ada lagi warga Karang Taruna yang di pinggir jalan jualan aqua atau minta sumbangan. Kami bisa pastikan itu. Kenapa? Karena jangankan membagikan aqua atau minta sumbangan di pinggir jalan. Zaman saya jadi ketua Karang Taruna, bahkan tidak boleh ada santunan kepada fakir miskin dan anak yatim, yang mana anak yatim dan fakir miskin itu dibariskan, kemudian dapat bantuan, diundang, kemudian difoto. Hari ini nggak ada di Karang Taruna. Eksploitasi kalau begitu banyak segala eksploitasi dan lain-lain. Nah, tidak sekarang bagus. Kita sudah sampaikan dari pertama saya terpilih tidak boleh ada teman-teman yang minta bantuan di jalan. Tapi juga saya akui Ketua, banyak orang yang bukan Karang Taruna, ngaku-ngaku Karang Taruna. Jangankan hanya bantuan buat Agustusan di pinggir jalan, Bang Yujeng. Ya. Banyak juga orang yang ngejaprem parkiran ngaku dirinya Karang Taruna. Maka tahun ini kita punya program KTA-nisasi digital Karang Taruna. Ya. Jadi orang nanti bisa ditanya, betul nggak Anda Karang Taruna? Karena memang Karang Taruna ini laku dijual. Banyak orang datang ke pabrik ngatasnamakannya Karang Taruna, proposal dan lain-lain. Padahal ketika dicek bukan Karang Taruna. Jadi saya bisa pastikan bahwa kalau yang gitu-gitu bukan Karang Taruna. Kalau menemukan, laporkan saja langsung ke Sekretariat Karang Taruna. Nggak nunggu besok lusa, beberapa menit setelah itu kami tentu pasti cek ke lapangan langsung. Tarik dikumahakeun ke cek lapangan teh. Kalau dicek lapangan langsung, kalau bukan warga Karang Taruna, tentu akan kita cara-cara kita bisa menyelesaikan persoalan itu artinya, kalau bukan warga Karang Taruna. Artinya kita ingatkan juga kepada para pengusaha bahwa itu bukan Karang Taruna yang dibimbing oleh Kang Andri. Betul. Bisa saja oknum yang mengatasnamakan Karang Taruna, atau bisa orang-orang yang memang pada mencari kesempatan pada saat 17 Agustus sekarang ini. Betul. Bisa jadi itu mah tarang karunya, Pak. Tarang. Bukan Karang Taruna itu, tarang karunya. Eta mah jok saya di bawah. Viola aja, Pak. Violaan. Iya. Oh, siapa yang mau roti bakar? Siap. Itu siap. Tadinya lapar. Tadi apa enggak? Langkung saya anu roti bakar pertama anu kulitna bodas. Kumargi roti bakarna tutung. Lain. Si Kang Andri mau bebeja di. Geus jangan biasa salah biar teh Yujeng. Ya bukan tutung ini, jadi ininya itu Nah, Ketua, ngabela. Bang Yujeng ini orang yang paling senang dengan program pemutihan STNK. Ya. Jadi Bang Yujeng bade daftar. Betul. Supaya jadi bodas. Jadi bodas. Karena saya MS Glow tidak mampu. Jadi Ulah nyebut merek. Tadi ge aku disebut. Tenan naon. Tadi endorse rugi. Ya. masa kita sudah selesai. Saya yang sampaikan terima kasih Kang Andri, Kang Yujeng. Sami-sami. Ketua. Saya yang sampaikan juga DPR Kota Bandung tentunya memberikan dukungan sepenuh kepada para pemuda di Kota Bandung, khususnya Karang Taruna Kota Bandung, agar lebih termotivasi, bersemangat, berkreativitas untuk kepentingan masa yang akan datang. Bangsa ini perlu pemuda-pemuda yang berkualitas dan berkemandirian.
saya ingin sampaikan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka. Merdeka. Bagaimana kita memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dan bagaimana mengisinya? Baik Ketua, saya kira ini anak-anak muda pada khususnya kita harus ingat bahwa kepahlawanan itu adalah ciri di mana orang mampu melakukan sesuatu di luar kemampuan yang dia kira. Mantap. 2 tahun ini kita melihat para pemuda melakukan apa yang disebut sebagai beyond call of duty. Melampaui. Beyond call of duty. Beyond call of duty. Beyond call of duty. Melakukan tugas, melakukan pekerjaan. Ya, bahasan orang beyond call of duty. Iya. Mereka duty atau beauty? Duty. Duty. Melampaui panggilan tugas gitu. Duty bro, bukan tugas beauty. Orang mana beauty garilis we gitu tah. Beauty. Iya, and the beast nah. And the beast ya. Jadi Ketua, terima kasih teman-teman, wabil khusus teman-teman Karang Taruna. 2 tahun ini saya menyaksikan kalian membanggakan. Adalah Karang Taruna yang hadir di rumah-rumah orang yang butuh oksigen. Adalah Karang Taruna juga yang hadir pada saat warga kehabisan obat-obatan. Adalah Karang Taruna juga yang hadir menjadi panitia vaksin di kampung-kampung, merawat yang jompo, mengantarkan makanan dan lain-lain. Maka spirit pengorbanan adalah spirit Indonesia, spiritnya Karang Taruna. Dan COVID-19 sekarang sudah mulai landai. COVID-nya sudah turun, gerakan anak muda luar biasa. COVID boleh turun, tapi semangat harus terus naik. Tahu, keren. Jadi kalau kemerdekaan, saya kira Ketua, kemerdekaan ini harus diisi oleh anak muda dengan jiwa pengorbanan yang tinggi. Ya, jiwa pengorbanan saya. Itu yang tumbuh pada seorang yang namanya Greg, yang namanya Mang Andrew dari Batu Nunggal, Mang Heri dari Andir, 30 ketua kecamatan, 151 ketua kelurahan, semuanya bahu-membahu berjuang untuk bangsanya. Dan hebatnya mereka nggak pernah ngomong aku Indonesia, aku Pancasila, tapi mereka berbuat sesuatu yang nyata untuk bangsanya. Ya, tidak bicara Pancasila, aku Indonesia, tapi mereka membuktikan bahwa dia adalah Pancasila, dia adalah orang Indonesia. Berpancasila dengan perbuatan. Betul. Berindonesia dengan pengabdian. Itulah Karang Taruna. Siap. Tepuk tangan yang meriah untuk Karang Taruna. Oke, ya, Kang Yujeng. Sok ya, di akhir ya. Tutup ku pantun sing alus. Itu, tapi nek ngomong heula menang, Kang Yujeng. Ya, kalau saya selaku ketua daripada sebagai pemain grup Calung, Pak. Nah, ingin mengucapkan terima kasih. Tua, grup Calung di mana ente? Hah? Calung di mana? Calung dari Kota Bandung. Kota Bandung. Iya. Iya, terus. Ingin memberikan terima kasih atas persembahan roti dan juga apa ini? Cik sege. Angen sayur. Angen sayur, angen lodeh ya. Si Yujeng mata. Intinya mah saya mah untuk Indonesia mah pantunnya seperti inilah. Sok lah. Ke Margahayu membeli paku. Terima kasih, ini mau cakep kok jarang-jarang. Ke Margahayu membeli paku. Cakep. Oke, ke Margahayu membeli paku. Minum teh hangat di Padasuka. Cakep. Dirgahayu Indonesiaku. Asa. Tetap semangat dan merdeka. Merdeka. Oke kawan-kawan, itulah podcast DPRD mendengar. Terima kasih. Merdeka.